Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur, berbahagia dan bergembira pada pagi hari yang baik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah yang sangat berharga untuk kita, nikmat yang banyak, sehingga pada pagi hari yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga melanjutkannya dengan talabul ilmi. Dan kita yakin ini adalah bagian dari cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tambahan amal soleh kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita dan akan menjadi pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan terakhir adalah hadis yang ke-6 dari bab ikhlas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke hadis yang ke-7. Wa an Abi Musa Abdillah ibni Qais al-Ash'ari. Hadis ke-7. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kita mengenal biasanya namanya Abu Hurairah. Yang jelas nggak ada sih sebenarnya ya. Kalau secara arti Abu Hurairah itu kan bapaknya kucing. Ada nggak orang yang bapaknya kucing? Nggak ada. Ya. Jadi ini bisa disebut lakop atau kunyah gitu ya. Lakop, julukan. Jadi Abu Hurairah nama julukan beliau, tapi lebih populer. Dan ini banyak yang terjadi seperti itu. Artis-artis gitu ya, punya nama yang bukan nama aslinya dan itu lebih populer daripada nama aslinya. Ya. Nah, ini Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, fisik kalian. Ajsam adalah kata jamak dari kata jismun. Jismun ya. Ini masuk menjadi bahasa kita juga. Ya, kita sering menyebut kata jismun dengan istilah jasmani. Olahraga
jasmani. Jasmani itu berarti olahraga fisik. Ya, berarti kata jasmani yang sering kita pakai adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya, al-jismani atau al-jasmani itu artinya adalah badan. Ini kalau kata orang-orang yang nggak senang Arab, ini bahasanya kadrun. Pernah dengar kadrun? Apa singkatan apa tuh? Kadal gurun. Ya, giliran pemikiran dianggapnya kadrun. Giliran butuh duit datangnya ke kadrun. Ini pagi-pagi udah nyerempet-nyerempet nih. Soalnya bahasa Arab ada yang membenci itu loh. Ya, kalau kita mudah-mudahan enggak ya. Nah, jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada bentuk-bentuk kalian. Walakin akan tetapi yang zuru, dia melihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih melanjutkan bab ikhlas, dan ikhlas itu adanya di dalam hati. Sekali lagi, ikhlas itu adanya di dalam hati, bukan pada yang tampak dari fisik kita. Allah tidak melihat kepada ajsam, ya, fisik kalian. Apakah fisik kalian tinggi, pendek, ya, gemuk, kurus, tidak dilihat dari sisi itunya. Ya. Wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada bentuk-bentuk kalian. Bentuknya sih alim, ya, pakai peci putih, ya, pakai jubah warna putih juga, pakai jaket warna hitam. Siapa tuh? Daripada nyontohin orang lain. Jadi walaupun suarnya, bentuknya kelihatan seperti orang alim, seperti orang ikhlas, tetapi belum tentu ikhlas. Ini yang harus dijaga benar tentang keikhlasan. Ya, apalagi ngajar model-model ustadz gitu, keikhlasannya itu juga harus dijaga. Nah, salah satu menjaga keikhlasan adalah ketika mengajar itu niatnya apa? Apakah niatnya adalah untuk, ya, memahamkan kepada umat, ya, kepada orang lain akan ajaran-ajaran agama yang benar? Ataukah itu dianggap sebagai profesi? Ya. Dakwah itu bukan profesi. Mengajar Al-Quran itu bukan profesi. Menurut saya ya, untuk menjaga keikhlasan. Ya, mengajar Islam itu bukan profesi. Tetapi itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai orang yang telah diberi pemahaman. Maka kita wajib menyebarkan pemahaman yang benar kepada orang lain. Ilmu yang sudah kita punya wajib diberikan juga kepada orang lain. Itu yang namanya, ya, mengajar Islam. Dakwah bukan profesi. Ya, kalau disebut profesi itu biasanya identik dengan berapa yang didapat dari profesi itu. Jadi bukan itu. Makanya nggak boleh narifin, itu nggak boleh. Ya,
Ustadz bertarif, ada julukan begitu tuh. Ya, Ustadz bertarif. Kalau nggak sekian nggak mau datang. Wah, jangan sampai ada ustadz-ustadz model seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi bukan kepada bentuk fisik kita, bukan kepada bentuk penampilan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang terlihat seperti bukan orang baik, tetapi nyatanya dia adalah orang baik. Terlihat seperti orang yang tidak ikhlas, tapi sebenarnya dia ikhlas. Karena ikhlas tadi adalah bab hati. Walakin yang dzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Karena yang bisa melihat hati adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu ya ikhlas atau tidak ikhlas. Terutama tidak ikhlas. Wah, orang itu enggak ikhlas gitu. Tapi kalau kita menyebut wah orang itu ikhlas banget, ya boleh-boleh saja, itu bagian dari husnudzon kita. Tapi kalau kita menyebut wah dia nggak ikhlas banget tuh orang, tidak usah ya kita memberi penilaian seperti itu. Karena siapa tahu dia ikhlas, karena wilayah ikhlas itu adalah wilayah hati, ya wilayah hati. Meskipun kita melihat ya apa semacam gejala-gejala ya atau apa yang dia lakukan sepertinya menunjukkan ketidakikhlasan dia. Ya, sepertinya menunjukkan ketidakikhlasan dia. Sedekah tapi mukanya cemberut. Kira-kira menilai orang begitu itu seperti apa? Ikhlas apa tidak ikhlas? Ikhlas atau tidak ikhlas? Lah sudah menilai juga barusan. Kejebak. Iya. Nggak boleh menilai, oh nggak ikhlas dia, sedekahnya pakai cemberut gitu. Belum tentu, ya belum tentu. Nah mungkin ya, ada orang-orang yang menilai ketika orang sedekah dengan muka agak cemberut atau cemberut dinilai nggak ikhlas. Belum tentu, siapa tahu memang dia punya tipe muka yang cemberut kan gitu ya. Siapa tahu, apalagi kita belum kenal dia, ya kan? Kadang-kadang kita itu terbawa oleh kesan pertama. Begitu melihat pertama kali wajahnya cemberut, wah ini orang ini kayaknya nggak familiar gitu ya. Jangan menilai begitu dulu. Kadang-kadang sering terkecoh, wah wajahnya begitu, tahu-tahu orangnya baik gitu. Kita sering gitu menemui yang model-model begitu. Karenanya cukup yang memberi penilaian tentang keikhlasan ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang perlu berusaha terus menjaga hati kita. Ya, kebersihan hati kita termasuk dalam berbuat segala sesuatu itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-7. Selanjutnya hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu syaja'atan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada orang yang berperang karena fanatisme. Ya, fanatisme golongan, fanatisme suku. Wa yuqatilu riyaan, dan ada orang yang berperang karena ingin dilihat, ya pamer.
Riya. Ayyudzalika fisabilillah, mana di antara orang-orang tersebut yang termasuk fisabilillah. Ya, Rasul ditanya tentang orang yang berperang di jalan Allah. Yang berperang di jalan Allah itu yang bagaimana ya Rasulullah? Apakah yuqatilu, ya, syaja'atan, karena dia pemberani, maka kemudian dia berperang. Ada juga yang kedua, orang yang berperang karena hamiyah, fanatisme, fanatisme suku. Ya, ini sering terjadi. Ya, di kalangan Arab itu begitu, fanatisme suku. Dan di Arab itu memang kuat memegang kesukuannya, ya, fanatisme suku. Kalau di kita, ya insya Allah ada ya mirip-mirip yang seperti itu. Nah, ada juga yuqatilu riya'an. Ada orang yang berperang riya, pengen dilihat, pamer gitu. Maka mana di antara golongan-golongan itu yang termasuk fisabilillah? Nah, kalau di kita ini yang sering terjadi itu bukan hanya suku. Kalau sudah satu organisasi begitu, ya, satu kelompok, meskipun tidak satu suku tetapi satu kelompok. Dulu pernah ada, ya, ketika Islam ini dihina, dinistakan, diam baik. Tahu diam baik ya? Diam baik, tidak bereaksi apa-apa. Tapi begitu, ya, tokohnya yang dibully, tokohnya yang dihina, sampai keluar, ya, istilah pejah gesang derek titik-titik. Ada yang ngerti bahasa Timur Tengah? Ini barusan bahasa Timur Tengah itu, bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Pejah gesang derek sang junjungan, saya nggak usah nyebut namanya. Hidup mati, ya, mati hidup ikut yang dijunjung. Sampai dulu pernah tahun berapa ya, awal 2000-an dulu, sampai ngumpulin tanda tangan darah, cap darah. Itu pertanda akan membela orang tersebut, ya, sampai siap mati. Ya, sampai seperti itu, ya, karena kehamiyah tadi itu, ya, karena asobiyah atau fanatisme kelompoknya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man qatala, siapa orang yang dia berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan supaya agama Allah ini adalah yang tinggi, ya, berjuang supaya agama Allah ini menjadi paling tinggi, fahuwa fisabilillah, maka itulah yang termasuk fisabilillah, ya, di jalan Allah. Meskipun ada orang yang memang dia terkenal pemberani, tapi kita nggak bisa menjustifikasi, wah biar dia dibilang pemberani. Tidak, memang dia pemberani. Ya, seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, itu orang-orang yang pemberani. Ya, pemberani. Dan ketika mereka berperang di jalan Allah bukan karena dibilang, ah kamu pemberani, ya, supaya dibilang pemberani. Tidak. Tetapi memang litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tuh, Khalid bin Walid itu pemberani. Dan dia terkategorikan fisabilillah. Ya. Dia syahid meskipun wafatnya Khalid itu tidak di medan perang. Ketika wafat didapati, ya, bekas-bekas tusukan, ya, bekas-bekas sayatan pedang dan senjata-senjata zaman itu tidak kurang 70 bekas ada di badannya.
Ya, tidak kurang dari 70 bekas, ya, bekas sayatan pedang, tombak dan lain sebagainya itu dalam tubuhnya, dan semuanya ada di depan, nggak ada yang di belakang. Apa artinya? Artinya beliau terus maju, nggak pernah mundur, ya, nggak pernah lari, kabur. Ya, ini menunjukkan betapa beraninya Khalid bin Walid, sekaligus ya ini juga menunjukkan betapa beliau ini ingin ya mati syahid. Subhanallah, inilah yang litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia ingin agar agama Allah, kalimat Allah adalah yang tertinggi. Maksudnya ya, kalau ada yang menghinakan Islam, maka dia bela, dia jaga. Ini ada juga orang yang menghinakan Allah ya dengan mengatakan Allahmu mana dia. Kok pakai dibela-bela? Ya kan? Tuhanku maha kuat, nggak perlu dibela-bela. Pernah ada yang ngomong begitu, dengar nggak? Dapat WA-annya ya? Dapat, kirain saya aja yang dapat. Ternyata sampai di Jati Asih juga. Ya. Nah jadi dia menghinakan Allah seperti itu. Allah memang nggak perlu dibela, Allah nggak perlu dijaga, karena yang membela itu, yang membela kita itu Allah, yang menjaga kita itu Allah. Ya, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah akan memberi pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang menolong agama Allah. Ini kan menunjukkan Allah nggak perlu ditolong sebenarnya, tapi dengan kita menolong agama Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, di surat Al-Hajj ayat 40 juga Allah mengatakan wala yansurannallahu may yansuruh, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolongnya. Ya, menolong agama Allah. Nah, ini ya. Jadi Islam hakikatnya adalah agama yang paling tinggi. Ya, agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia. Kita menolong agama Allah atau tidak menolong agama Allah tetap mulia. Sementara kita ya tanpa agama Allah, tanpa Islam, kita nggak mulia. Jadi sesungguhnya kita membela agama Allah supaya tinggi, hakikatnya adalah untuk ketinggian derajat kita di sisi Allah. Allah yang akan meninggikan kita. Jadi nggak perlu perang supaya dibilang pemberani, ya. Karena Allah yang akan menilai kita. Maka cukup yang kita inginkan adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ini thalabul ilmi semacam ini juga patut ya diikhlaskan dalam kita berniat untuk menjaga agama Allah juga. Ya, walaupun misalnya para jamaah semua ini hanya duduk mendengarkan, tapi niatnya dari awal, dari rumah atau ketika mengikuti kegiatan semacam ini adalah dengan tujuan supaya agama Allah ini tinggi. Dengan kita memahami Islam, kita bisa beramal Islami. Ya, kita bisa beramal Islami. Sebab kalau kita nggak mengerti Islam, bagaimana kita akan beramal Islami? Kita tidak bisa menampilkan Islam seindah warna aslinya. Ya, menampilkan Islam seindah warna aslinya. Di jalan ketemu itu orang Islam bukan sih gitu.
Pertanyaannya jadi begitu. Itu Islam bukan sih? Kok begitu gitu? Ya kan? Ini sering kita bertanya-tanya. Ya. Katanya Islam, tapi kok nggak seneng sama azan gitu ya? Ada model begitu. Iya, kan jadi bertanya-tanya gitu loh. Akhirnya ada ya postingan liar, saya nggak tahu itu liar apa enggak, tapi saya anggap liar. Karena apa? Wah ternyata dia bukan orang Islam. Ada yang sampai membuat postingan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita nggak usah ikut menyebarkannya. Ya sampai segitunya. Karena apa? Ini kok Islam tapi tidak membela agama Islam. Ya tidak membela agama Islam. Tuh ada sebuah pemimpin ya di sebuah tempat, ketika dia datang di stadion ya untuk menyaksikan pertandingan bola, bolanya jam 7 malam. Setelah beliau salat maghrib, beliau berada di tribun utamanya. Dia melihat begitu banyaknya penonton, terfikir oleh dia, ini gimana ya, sholatnya bagaimana gitu. Yang dipikirkan tuh sholatnya. Orang sebanyak ini tuh sholatnya bagaimana. Kalau pertandingan jam 7, itu biasanya jam 5 sore sudah di stadion, sudah penuh itu stadion. Ya. Nah, terfikir olehnya sholat. Maka pemimpin itu akhirnya bikin stadion yang bisa ditutup atasnya ya, sehingga pertandingan sepak bola itu tidak harus berlangsung malam hari atau sore, bisa siang hari. Selama ini nggak dilaksanakan siang karena panas. Nah itu akhirnya dibuat stadion yang pakai atap. Jadi kalau lagi panas ditutup, kalau lagi hujan ditutup. Supaya apa? Supaya bisa sholat dengan nyaman, tanpa terganggu karena nonton bola. Tuh, itu ada pemimpin model begitu. Kayaknya ada yang tahu yang saya omongin. Iya. Iya, itu patut jadi pemimpin kita semua yang model begitu. Iya, daripada yang ngurusin minyak goreng juga nggak bisa. Nah, itu mikirin ibadah kita, bagaimana ibadah kita? Subhanallah. Terenyuh saya ya punya pemimpin yang seperti itu. Nggak jauh-jauh orangnya ada di Jakarta kok Pak. Saya bilang di suatu tempat ya, tempatnya di Jakarta. Oke. Jadi litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuannya adalah supaya kalimat Allah, agama Allah adalah yang tertinggi, maka itulah yang termasuk fisabilillah. Mencari ilmu kalau ria nggak dapat. Ya nggak dapat. Mencari ilmu karena kalau yang ngajar sesuku dia gitu ya, sekelompok dia, itu hamiyah namanya, fanatisme. Karena ada kelompok-kelompok yang nggak mau dengerin pengajiannya karena tidak sejalan, tidak satu kelompok gitu loh. Tapi kalau yang menyampaikan satu kelompoknya, penuh yang datang tuh. Tapi kalau ustadz yang tidak dari kalangan dia, dia tidak mau datang. Ya. Dulu pernah saya ngajar di Jati Asih sini, Masjid Darussalam, ada yang tahu? Di Blok Q kalau nggak salah itu pojok. Lama-lama yang bawa saya ini ya pernah ketemu ngajar di kantornya dia. Begitu saya dibawa ke situ, beberapa waktu kemudian ini yang bawa saya kok malah nggak ada nih orang. Ya. Suatu ketika ngajarnya habis Isya. Begitu sholat Isya ngelihat dia, oh penampilannya sudah beda. Begitu sholat langsung pulang. Ya, padahal dia yang bawa saya.
Jadi ada kelompok-kelompok model begitu yang nggak mau dengerin kalau bukan dari kelompoknya. Ini hamiyah namanya, ini fanatisme. Ya, fanatisme. Atau boleh jadi memang dia tidak mau terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan sama dia. Ya, tapi kalau sudah sholat Jumat terpaksa deh, mau nggak mau dengerin kan gitu. Tapi tidak sedikit ketika haji misalnya, ya ketika haji. Orang yang model seperti itu ketika terpaksa dia harus mengikuti kegiatan kita, sambil ngikutin dia sambil baca Quran. Kita ceramah dia baca Quran. Ya, kita menyampaikan pelajaran dia baca Quran. Nah, jadi apa namanya? Itu hamiyah, ya, hamiyah. Makanya kita perlu belajar yang semacam ini, ya. Kalau memang tidak menerima apa yang menjadi pemahaman orang lain atau orang yang sedang kita dengar, ya nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Kalau memang kita yakin bahwa itu nggak benar, gitu, ya. Nah, perlunya kita belajar Islam dengan bahasa aslinya, bahasa sumbernya. Quran bahasa Arab, hadits bahasa Arab, kita belajar bahasa Arabnya, gitu. Nah, ini insya Allah masih banyak nih bapak-bapak yang punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Maksudnya masih insya Allah masih bisa gitu lah. Ya, ayo bangun semangatnya untuk mempelajari bahasa Arab. Biar saya nanti ada gantinya di sini, nggak terus-menerus, nggak Ustadz Hamid aja gitu ya, yang lainnya juga gitu. Gitu ya. Nah, itu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, idzal taqal muslimani, apabila bertemu dua orang Islam, bisayfihima, dengan pedang masing-masing. Dua orang bertemu dengan pedang masing-masing, maksudnya berantem nih dua orang, ya, berkelahi. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka, kata Rasulullah. Qultu, lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul, kalau yang masuk neraka itu pembunuh kami sudah faham. Tapi kalau yang dibunuh juga masuk neraka, nah ini yang perlu penjelasan kalau bahasa saya begitu. Ya, hadzal qatil, pembunuh ini, fama balul maktul, maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Ya, bahasa sederhananya ya, kalau yang membunuh pantas masuk neraka. Tapi kalau yang dibunuh kok juga masuk neraka gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang dibunuh tadi juga pengen ngebunuh. Tuh. Jadi niat nih, niat, karena yang dibunuh juga pengen membunuh. Nah, kan dijelaskan oleh Rasul, dua orang muslim masing-masing bawa pedang, itu dua-duanya pengen ngebunuh berarti. Nah, beda lagi dengan orang yang dibunuh bukan karena berkelahi, ya, bukan karena berkelahi. Dia dibunuh, yang satu bawa senjata, ya, yang satu lagi tidak membawa senjata. Dan ini banyak kejadian-kejadian ya yang model seperti ini, baik di negeri kita ya maupun di Saudi Arabia terhadap
Ya, entah terhadap majikan atau majikan terhadap pembantunya. Ya. Tetapi itu memang sering kita dengar berita-berita seperti itu. Nah, belakangan alhamdulillah ya, kita nggak pernah dengar yang begitu lagi. Kenapa? Ya karena pembantu-pembantu sudah nggak dikirim ke Saudi kan gitu. Sudah nggak dikirim. Nah, kemudian di masa-masa pandemi ini juga lebih banyak berita tentang pandemi. Wah, yang terkena COVID hari ini sekian ribu misalnya. Terus menerus itu yang kita dengar. Ya. Nah, jamaah sekalian, niat, sekali lagi niat. Ya, bahwa orang yang membunuh tadi juga, orang yang terbunuh tadi juga punya niat untuk membunuh. Maka dua-duanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Ini saja untuk hari ini 3 hadis ya, hadis ke-7, ke-8 dan ke-9 yang masih berbicara tentang niat. Silahkan kalau ada yang ingin diperjelas lagi, kita boleh diskusikan. Silahkan kepada bapak-bapak jemaah yang hadirin yang saya hormati, yang mau bertanya dipersilahkan. Ada apa yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya pulang nih. Alhamdulillah. Tidak harus bertanya, mungkin menambahkan cerita juga boleh yang terkait dengan keikhlasan ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah keikhlasan, saya pernah baca itu mengenai tingkat ketinggian ikhlas itu. Ada kisah atau apa nih cerita bahwa ikhlas itu lebih tinggi dari segalanya. Ada mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi, akulah yang lebih tinggi gitu ya. Ketika itu ada, enggak ada lagi besi, bumi akan hancur dengan besi. Kemudian ada lagi besi bisa hancur dengan api, ya kan? Api bisa hancur dengan air, mati kan? Air bisa kalah dengan angin. Apakah ini, saya mau tanya, ini hadis atau cerita atau gimana? Nah, bahwa yang paling tinggi adalah ikhlas ternyata dari antara kekuatan ini semua gitu. Terima kasih tadi. Iya. Ini masalah ini buat saya. Masalahnya apa? Ditanya ini hadis atau apa? Loh, saya juga baru dengar sekarang. Gimana saya mau jawab ya? Tetapi memang ikhlas itu syarat utama ya dari semua amal soleh kita agar diterima amal soleh kita tersebut oleh Allah. Ikhlas itu menyambungkan hati kita kepada Allah. Maka kalau ini dibilang tertinggi, ini adalah yang paling utama dalam segala amal soleh kita. Kalau tidak ada keikhlasan, maka amal soleh kita itu bisa dibilang tidak kita hubungkan dengan Allah. Karena yang namanya ikhlas itu adalah lillah, untuk Allah. Duduknya kita di sini pagi ini untuk Allah. Maka ketika kita duduk, kita hubungkan hati kita dengan Allah. Bagaimana tidak tertinggi? Maka kalau dikaitkan dengan tadi misalnya bisa hancur karena yang lain gitu kan, ya karena Allah itu maha kuasa, apapun yang Allah inginkan gak ada yang bisa menolak atau menahan. Api yang punya sifat panas dan membakar, dia bisa menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Itu kata Allah kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Tuh. Apa yang sifat aslinya itu bisa berubah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang-orang yang ikhlas sangat mungkin akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan hal-hal yang tidak kita duga, yang menurut kita mustahil tapi kemudian tidak mustahil, bisa terjadi. Begitulah kira-kira kalau orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hubungkan hatinya dengan Allah. Dan orang yang ikhlas itu sangat kuat. Kuat, ya. Tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Itu kalau orang ikhlas. Sholatnya ikhlas, nggak terpengaruh, walaupun fisiknya sedang sakit, dia tetap sholat karena untuk Allah. Ini kadang-kadang nyebut nama Allah gitu ya, tapi untuk apa ya? Untuk mencari excuse gitu ya. Waduh, susah sholat ini, ya itu susah sholat, bukan susah sholat. Udah Allah juga tahu, nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Ini kan susah keadaannya kan gitu. Nggak begitu. Tapi kalau orang yang lillah, apapun keadaannya dia akan lakukan. Makanya ikhlas itu menjadikan orang tuh kuat. Dan begitu kuatnya sampai setan pun angkat tangan. Setan angkat tangan untuk ganggu kita kalau kita ikhlas. Dan itu diakui oleh setan. Dia katakan kepada Allah, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan mengganggu, ya benar-benar akan menggoda hamba-hambamu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini angkat tangan setan tuh. Alhamdulillah jamaah ya Masjid Sakinah ini nggak tergoda ya sama kegiatan pagi hari Minggu begini. Kan enaknya ngapain tuh, jalan-jalan sama cucu sama anak, nyabu ya, nyarap bubur ya, ditunda. Alhamdulillah ntar itu menyabu bisa jam 9-an ya kan, habis ini ada tahsin lagi ya. Nah itu nggak apa-apa ya, nyabunya ntar jam 9 tuh. Kalau orang ikhlas tuh begitu ya, diatur kegiatan-kegiatan yang nggak terhubung dengan Allah ya, itu diatur sama dia ya. Nah itulah orang ikhlas. Mudah-mudahan kita ikhlas terus, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Ya. Di sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait wabarakatuh. keikhlasan tadi, kita 3 hadis tadi, bahwa itu ikhlas itu, apakah ikhlas itu bagian dari niat? Karena ada niat yang katanya ikhlas tapi dipublikasikan seakan kalau apa, dengan pemikiran itu untuk motivasi kepada umat. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Allah dalam bab sedekah di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah itu diantaranya adalah wa in tubdu ya, kalau kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan, fa ni'immahi, maka dia baik. Wa in tukhfuha gitu ya, dan jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kalian menyampaikannya atau memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Jadi ada derajatnya gitu ya. Kalau melihat dari ayat Allah ini ada derajatnya. Boleh ditampakkan tapi menyembunyikannya lebih baik.
Menampakkannya itu diantaranya kalau kita nggak bisa menghindar, mau sedekah kelihatan orang. Ya, contohnya kalau di masjid ini ada tromol, mau sedekah kan pasti kelihatan orang, minimal sebelah kita. Ya, minimal sebelah kita. Nah, ini nggak apa-apa seperti itu, asal ya tidak bersedekah masukin uang ke tromol tapi sebelumnya berdiri dulu ambil dompetnya, karena susah kan pakai celana ya. Ambil dompetnya terus bukanya di depan banyak orang, dikeluarin yang warna merah. Sebelum dimasukin begini dulu supaya orang lain lihat, nah ini beda nih ya. Nah jadi boleh tampak, tetapi kalau kita bisa menyembunyikannya maka itu lebih baik. Nah, mengapa disebut seperti ini? Karena ya sangat tipis, Pak. Ya, antara ingin dilihat ketika menampakkan dengan tidak menampakkannya. Ya, ketika kita menampakkan itu tipis antara pengen dilihat atau nggak pengen dilihat, itu susah itu. Maaf, ini misalnya kebiasaan kita kalau mau haji. Ya, kalau mau haji itu kan ada walimatus safar ya, kan pasti ngundang orang. Itu tipis tuh Pak, menjaga keikhlasan untuk berhajinya dengan pengen dilihat oleh orang, tipis banget. Ya, tipis banget. Ya, kalau kita masih mengatakan begitu, tapi kalau ada orang lain mengatakan itu bid'ah, udah pasti itu. Ya, kalau orang lain mengatakannya bid'ah, tapi kalau kita bilang itu sangat tipis untuk menjaga apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas, atau ikhlas atau ingin dilihat oleh orang. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, kalaupun menampakkannya, ada di antara orang-orang yang menampakkan itu ya niatnya adalah ingin memotivasi orang lain. Bagi saya, memotivasi tidak harus menampakkan ibadah kita. Gitu ya, memotivasi orang tidak harus menampakkan ibadah kita, nggak harus. Ini Ustadz juga juga rawan ini ya, rawan riak juga ini. Misalnya kalau saya lagi begini nih, minta tolong Ustadz Hamid, Ustadz tolong fotoin Ustadz. Ntar begitu sampai di rumah saya posting, ya kan? Kelihatan saya ngajar gitu kan. Beda lagi kalau saya misalnya ngerekam. Apa tujuannya? Nanti saya posting supaya orang juga mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan. Nah, beda kan? Kalau cuma begitu doang, apa yang didapat dari orang lain? Ya, apa yang didapat dari orang lain? Nah, jadi kita bisa memilah itu. Ya, bisa memilah mana yang kategorinya ingin dilihat orang saja atau ingin menyampaikan ilmu, ya kan? Nah, jadi boleh menampakkan tapi hindari riya. Ya, sebaik-baiknya sembunyikan saja. Kalau ingin memotivasi orang, motivasi dengan nasihat atau motivasi dengan memberikan contoh orang lain, jangan diri kita sendiri. Ya, jangan tentang diri kita sendiri, tapi contohkan orang lain yang bisa kita sampaikan ke dia sebagai motivasi. Nah, yang sembunyi-sembunyi kadang-kadang juga nggak tahan. Yang sembunyi-sembunyi ini hati-hati nih keikhlasannya. Ada ya orang yang ketika misalnya panitia kegiatan dakwah itu datang ke kita, kemudian kita nyumbang sekian ratus ribu, ditulis hamba Allah, ya ditulis hamba Allah 500.000. Terus kita bilang sama panitianya, ini yang hamba Allah ini saya ya. Apa itu ya? Ini yang hamba Allah ini saya ya, gitu. Ini tadinya menyembunyikan, masih pakai hamba Allah, tapi masih bilang ini saya yang hamba Allah, gitu. Iya. Oke, jadi seperti itu Pak, ya tipis sekali untuk
menghindar dari kata riya tadi itu. Wallahu alam bisawab. Ada lagi Bapak? Cukup? Cukup ya, sudah lewat lewat 6. Bapak-bapak yang saya hormati jemaah Masjid Sakinah Warahmah, demikian tadi kajian pada pagi hari ini dengan kajian hadis nomor 7, 8, dan 9. Semoga kita dapat pahami apa yang telah disampaikan guru kita tadi. Amin, amin. Dapat kita pelihara, kalau bahasa Timur Tengahnya itu diopeni gitu Pak. Jadi untuk bekal kita menghadapi kehidupan sehari-hari yang kata Nabi adalah semakin gelap. Binatnya semakin gelap. Demikian wujud dari rasa syukur kita pada kajian pada hari ini terlaksana dengan baik. Marilah kita berdoa bersama. Dalam hal ini kami mohon yang terhormat Ustadz Samsuddin Khoti LC untuk memimpin doanya. Silakan Ustadz. Bapak dan Ibu, jamaah semuanya, mari kita awali doa kita dengan membaca Al-Fatihah dengan memohon kepada Allah agar diterima doa-doa kita. Ala hadhihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina al-muslimin wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin wa khudhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syattit syamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.